Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andra Maestun, salah satu 412 dari Grup 3 Praktikum Biologi Lingkungan Kabupaten Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai analisis vegetasi mangrove beserta dengan faktor lingkungannya. Untuk lokasi pengambilan sampel sendiri terdapat di lokasi hutan mangrove Wanatirta yang berada di daerah Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Untuk analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode kuadratran transect. Petak atau plot yang digunakan yaitu sebanyak 4 petak. Berdasarkan dari pengamatan dan juga pengambilan sampel, identifikasi hutan mangrove di Wanatirta ini terdapat 3 famili, yaitu pohon, anakan, dan juga semai yang terdiri dari 4 spesies yaitu Rhizophora sp, terus Nipa fructicans, Dugierta sp, Soneratia sp, dan juga Rhizophora sp. Untuk yang Rhizophora sp ini mempunyai nilai frekuensi yang cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan substrat dan juga lingkungan yang sangat cocok pada daerah Wanatirta ini sendiri, sehingga menjadikan jenis Rhizophora ini menyebar dengan merata pada daerah hutan mangrove Wanatirta. Untuk tanah yang berlumpur dan juga ombak yang sangat untuk tanah yang berlumpur dan juga lembek, sangat mudah untuk ada jenis Rhizophora sp ini dapat beradaptasi tumbuh dengan baik, sehingga menyebabkan Rhizophora sp ini menyebar sangat luas dan merata. Sedangkan untuk yang wilayah pesisir yang berpasir dan juga berombak besar, pertumbuhannya tidak cukup optimal. Lalu untuk jenis mangrove yang mempunyai kerapatan yang tertinggi setelah dianalisis data terdapat pada kategori pohon, sedangkan untuk kerapatan yang terendah yaitu pada kategori semai. Tingginya kerapatan pada kategori pohon sendiri menyebabkan kurangnya pemasukan sinar matahari pada lahan mangrove yang mengakibatkan semai dan juga anakan tidak terlalu baik pertumbuhannya. Dari rendahnya kerapatan semai dan juga anakan disebabkan juga karena rendahnya matahari yang masuk, sehingga untuk proses fotosintesis jadi kurang baik. Karena cahaya juga sangat terhalang dari pohon, sehingga semai tidak dapat tumbuh dengan baik. Untuk kerapatan jenis Rhizophora sp sendiri pada tiap kategori tergolong cukup besar. Dengan tingginya kerapatan jenis mangrove Rhizophora ini menunjukkan banyaknya tegakan pohon yang berada di ekosistem hutan mangrove Wanatirta ini sendiri. Dari hasil untuk dominasinya sendiri pada tiap fase yang tersebar didapatkan yaitu spesies Rhizophora sp juga, dengan dominasi ini menunjukkan rendahnya tingkat keanekaragaman jenis mangrove yang terdapat di daerah Wanatirta ini, yang mengakibatkan terjadinya suksesi dan kompetisi yang tidak seimbang antar jenis pada habitat yang sama, sehingga juga terdapat jenis yang lebih banyak menyebabkan dominasi tingkat adaptasi suatu spesies. Jika spesies adaptif, maka tumbuhan bakal akan mudah sangat berkembang, dan juga apabila memiliki tingkat persebaran biji yang luas, maka sangat cocok ditanami dengan jenis Rhizophora ini. Jenis Rhizophora juga mempunyai nilai ENP yang cukup tinggi dengan fase anakan yang berada pada fase anakan yaitu sebesar 189,0345%. Nilai ini didapat dan akumulasi dari frekuensi, densitas, dan juga dominasi pada suatu spesiesnya. Apabila dari dominasi spesies cukup besar, maka akan cenderung mempunyai indeks nilai penting yang tinggi juga. Nilai NPS ini sendiri juga menunjukkan bahwa spesies yang mempunyai peran penting untuk habitat ataupun ekosistem pada lingkungannya. Spesies indeks nilai penting ini juga memiliki guna dan juga pengaruh besar terhadap lingkungan habitat
hutan mangrove ini. Mangrove yang mempunyai nilai penting tinggi menandakan juga bahwa akan kondisi lingkungan hutan mangrove tersebut apakah baik ataupun buruk. Untuk hutan mangrove Vanda Tirta ini sendiri mempunyai faktor lingkungan yang cukup ekstrim yang mengakibatkan kondisi habitat ekosistem mangrove ini juga kurang baik untuk pertumbuhannya karena salinitas yang tinggi hanya dapat ditumbuhi dengan vegetasi yang tertentu saja dan juga semakin rendahnya salinitas maka tingkat keanekaragamannya akan juga semakin berkurang. Dan begitu juga dengan pH dan juga substrat apabila terlalu ekstrim maka jumlah spesiesnya juga akan semakin rendah. Hutan mangrove di Wanatirta ini untuk tingkat keanekaragamannya masuk ke dalam kategori di bawah 1 yang merupakan tergolong rendah, menunjukkan bahwa keanekaragamannya tidak merata dan juga tidak mampu beradaptasi. Untuk kesimpulannya, yang pertama yaitu pada zona mangrove ini sendiri masuk ke dalam pola dari tengah hingga payau. Lalu untuk yang adaptasi pada mangrove ini sendiri ditunjukkan pada anatomi dan morfologi mempunyai akar napas. Lalu yang ketiga juga zona mangrove sendiri yang semakin berbatasan dengan laut, maka mempunyai morfologi mangrove yang khas. Jadi akibat proses adaptasinya. Lalu untuk yang keempat sendiri, untuk spesies yang dominan yaitu masuk ke dalam spesies Rhizopora sp, yang dimana nilainya cukup tinggi pada fase anakan dan juga fase pohon. Lalu untuk yang 5 spesies yang paling sangat ditemukan juga Rhizopora sp, pada tiap plot ditemukan jenis Rhizopora sp. Lalu untuk yang ke-6, spesies Rhizopora sp mempunyai nilai indeks nilai penting sebesar 189,0345%, serta kerapatan dan densitas yang terbesar di lokasi kajian dengan nilai H-aksen rendah dari 1. Untuk keberadaan hutan mangrove sendiri ini kurang baik dengan faktor lingkungan yang berada di lokasi karena faktor lingkungannya cukup ekstrim mengakibatkan adaptasi hutan mangrove menjadi kurang baik. Namun mengapa dilokasikan di daerah tersebut dengan pertimbangan untuk sebagai pariwisata. Saran dari saya untuk menganalisis adaptasi hutan mangrove sendiri kalau bisa dilakukan dengan lokasi yang secara alami bukan lokasi yang sudah dilakukan reboisasi atau penanaman dari hasil penggundulan hutan. Jadi agar pada saat menganalisis dapat berfokus dengan vegetasi dan juga faktor lingkungannya. Mungkin sekian dari saya untuk pembahasan acara ke-8 ini. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.